Di sini saya lagi berbicara dengan Bapak dan Mas siapa? Kalau saya Santo, Pak Santo ya. Saya kebetulan di sini sebagai ya membantu lah operasional di sini sebagai pengendali dari jalannya becak ini kopi keliling gitu. Oh, Kalau Ini aku masih aja ya yang apa ya? promo. Ya promosi, sarana promosi, terus dari awal tuh yang bikin menu, bikin stiker itu. kalau pendirinya sendiri itu siapa namanya? Pendirinya di sini Bapak Budi Budi Setiadi. Owner, Budi Setiadi itu sebagai ownernya. Kalau boleh tahu Bapak dan Masnya umur berapa? Kalau saya berapa? Saya sekitar tiga berapa? 38. Serius. Emang perlu ya umur ya? Perlu di biodatanya harus ada. Iya, perlu data sedetail mungkin Pak itu. Oke. Berapa saya? Penyalan? Saya sekitar Aku udah 38 kayaknya nih. Tahu nggak kayak sejarah dari kopi ini? Bagaimana sih kayak berdirinya kopi Ruyung ini? Dengan kayak mungkin memulai usahanya itu dari seperti apa? Mungkin. Gitu. Jadi gini, Pak Budi Setiadi ini kan dia dinasnya di Jakarta. Kemudian dia punya apa ya, inovasi-inovasi yang memang usahanya sekarang banyak digeluti oleh beliau. Jadi memang tidak hanya kopi sebenarnya. Rumah makan sini, rumah tahu, terus kemudian Punakawan, Mbah Darmo sama Roti Meruyung yang di Banyumas, rumah wedus, terus kemudian yang di Beji juga ada, itu rumah makan, terus kemudian SPBU, gas dan lain sebagainya. Jadi memang usahanya banyak. Nah ini kebetulan inspirasi kopi waktu itu kan lagi tren di Jakarta ya, Iya. di Jakarta. Nah beliau tertarik di situ, makanya beliau bawa becak ini dari Jakarta, bawa 5 kalau nggak salah awalnya 5, terus kemudian nambah 2 lagi, jadi semuanya ada 7. Nah awal usaha itu kenapa beliau menginginkan diterapkan di sini, karena di sini kan juga kita jualan kopi juga gitu loh, ada kopi Palok di sini, kemudian kopi Meruyung di sana di Banyumas ya. Jadi itu untuk sebagai bagian dari pengembangan usaha sebenarnya, anakan lah ya, seperti itu. Itu kayak gitu gambarannya. Berarti usaha ini tuh bukan dari kayak turun-temurun gitu, tapi didirikan langsung oleh Didirikan Pak Budi Setiadi. Didirikan langsung oleh Waktu memutuskan buat jualan kopi kayak gini tuh apa sih tantangan terbesarnya? Iya, mungkin. tantangan terbesar. Paling hujan ya, Oh, bukan. karena kan kita jualannya es sih. Iya, benar. Iya, tantangan terbesar paling hujan. Maintenance sih, pokoknya. Iya. Harus rutin dicek kesehatan. Nah, ini kan kita juga kalau untuk tantangan sebenarnya dari awal kita ini kita sebenarnya gak ada gambaran tantangannya itu apa, tapi kita gambarannya yang ngeslow aja gitu loh, jalan aja. Karena apa? Karena semuanya sudah ada gitu loh. Oh iya. Karena semuanya sudah ada, kopi sudah ada, terus kemudian secara fasilitas juga sudah ada, jadi tinggal jalan saja kayak gitu. Itu cuman ya memang kita paling punya prediksi untuk kendala, yaitu saat hujan, kayak sekarang kan musim hujan nih. Iya. Nah kita jualannya kopi keliling ya, tapi yang memang mengarah ke es gitu kan, es kopi gitu kan. Artinya ya kalau bisa ya panas terus kan kayak gitu. Iya, benar. Nah itu paling kayak gitu, kendalanya paling kalau pas hujan kita agak menurun penjualannya. Kalau tantangan seperti itu gimana sih solusinya, mungkin kayak Solusinya paling kita membawa produknya yang nggak banyak. Jadi kita ada target penjualan juga, dalam arti misalnya hari biasa, hari Sabtu Minggu, terus hari lainnya itu kita ada. Jadi sesuai kapasitas daya beli lah ya, daya beli masyarakat atau daya beli dari daya jual dari si sales tersebut kayak gitu kan. Kemampuan sales. Karena masing-masing sales kan beda. Ya kan. Nah, ya. Jadi kemampuan sales itu masing-masing beda, sehingga per hari itu kita juga bisa memprediksi lah, paling tidak misalnya antara kalau mendung kayak gini paling 50-60 bawahnya gitu kan per sales, sehingga nanti harapan kita kan pas kembali juga nggak banyak gitu kan.
ya syukur-syukur sih habis gitu kan. iya. Nah tapi kalau pas musim terang kita bisa tambah antara 60 sampai 70 cup kayak gitu kan. Nah itu biar apa, biar nanti pas habis kita juga bisa nambah gitu loh. Itu kayak gitu, kita bawanya nggak banyak karena apa, kita berharapnya itu semuanya fresh, nggak apa ya, nggak stok kemarin-kemarin kayak gitu. Itu kayak gitu. Untuk nambahnya berarti penjualnya datang ke sini atau mungkin ada sistem yang nganter ke penjual gitu? Kita kan becak stay di sini ya. Iya. Terus kemudian produksinya dari Kopi Balok sini, Iya. Punakawan. Nah nanti dari Punakawan itu nganter yang produk baru ke sini. Nanti di sini ditata, dibagi per masing-masing sales. Nanti sales pulang ke sini baru direkap ada lebihan berapa kayak gitu. Oke, baik. Bapak sekarang kan menjual kopi. Untuk bahan-bahan, bagaimana Bapak mendapatkan bahan baku untuk kopi tersebut? Ya bahan baku kita kebetulan sudah ada langganan yang langsung dari Wonosobo, kopi Wonosobo. Kita pakai Robusta, kedainya Robusta, dan juga untuk creamer dan lain sebagainya masih sama lah dengan yang lainnya, paling kayak gitu. Itu biji kopi langsung dari petani. Betul, langsung dari petani. Kita kerjasama dengan siapa, Pak Tangeng ya, Pak Tangeng dari Wonosobo. Kebetulan beliau di sana juga punya organisasi kopi yang memang namanya juga sudah bagus, besar ya, gitu. sudah besar. Jadi artinya kita nggak inilah, nggak apa namanya, nggak terlalu khawatir dengan kualitasnya. Iya. Seperti itu. Untuk kopinya itu berarti mungkin bubuk atau biji ya? Kalau pesennya kita sudah dalam bentuk bubuk, tapi biji juga kita ada untuk cadangan ketika ini habis kita roasting sendiri kayak gitu. Bapak selama menjual kopi ini itu punya prinsip khusus dalam memilih bahan atau metodenya gitu? Prinsip yang gimana? Kayak tetap pakai dari tadi Pak itu Ya, terus Atau sampai mungkin mau ada ya, inovasi konsistennya. lain? Kita untuk dari awal sampai sekarang itu memang kita menekankan untuk konsisten dan tidak dirubah-rubah secara standarisasi resep, karena kita ada standarisasi resep sendiri. Standarisasi resep baik bahan baku maupun gramisasi yang dipakai atau yang diolah di situ. Dalam menjalankan usaha kopi ini, menurut Bapak, apakah ada nilai-nilai lokal dari Banyumas? Ya mungkin Pak, kayak mungkin dari rotinya itu khas dari Banyumas, atau mungkin khas kopinya, mungkin atau juga sepedanya juga. Kalau khas Banyumas sih kita belum ada ya, karena memang awal sebenarnya ini kan dulu untuk kita jualan roti meruyung Banyumas. Cuman karena Banyumas kesini kan kita ada jarak ya, kendala jarak untuk transaksi. Jadi untuk rotinya sementara kita pending dulu. Tapi nanti kedepannya sih mungkin ya ada lah untuk roti ini kita masuk lagi ke standnya ini kopi untuk pendampingnya kayak gitu. Oke. Menurut Bapak selama menjalankan usaha ini apakah ada gotong royong di antara Bapak dengan karyawan atau karyawan satu sama lain, atau mungkin dengan pelanggannya juga? Gotong royong Iya, yang gimana? gotong royong kayak saling membantu gitu. Oh, ya jelas harus saling membantu. karena kan kita jelas butuh satu tim gitu kan. Dari tim produksi tadi yang secara kualitas, kemudian tim pengantar yang ke sini dari rumah makan ke sini. Karena ini kan pusatnya parkir becaknya gitu kan. Kemudian untuk transaksi juga. Nah, ada admin juga, admin ininya juga. Itu kita ada bagiannya. Kayak gitu. Baik, apakah nilai-nilai ini hanya diterapkan di tempat usaha atau juga dalam kegiatan sehari-hari di luar usaha? Nilai yang mana? Nilai-nilai yang gotong royong ini. Gotong royong ini. Iya. Jadi cuma di lingkupnya di dalam tim ini aja. Di dalam tim atau- ini aja atau tempat lain juga? Iya. Kalian juga sih. Sama ya. Sama aja. Sama. Kita kan semua satu tim ya, dan dalam tim itu kan ada struktural. Nah, dalam struktural itu yang memang harus jalan kayak gitu loh kan, masing-masing sudah ada bagiannya, Bagian tanggung jawab ya. Kayak gitu. Kalau nggak gotong royong nanti ya Susah. berat. Iya.
Oke, lanjut ya Pak. Bagaimana nilai-nilai budaya Banyumas seperti cablaka atau jujur, gotong royong, dan kesederhanaan mempengaruhi cara Bapak menjalankan usaha ini? Kalau kesederhanaan ini sebenarnya nggak mempengaruhi ya, karena usaha ini sebenarnya boleh dibilang sederhana ya, karena bisa juga dipakai oleh home industry atau rumahan di mana nanti misalnya kayak jenengan punya ibu bapak yang di rumah ya, punya modal katakanlah ada 5 becak, jenengan keluarga yang bikin, ada sales yang jualan kayak gitu. Jadi apa ya, nggak ngaruh sebenarnya kayak gitu loh. Dan itu bisa dianu sama siapa saja, sederhana sebenarnya, nggak terlalu ribet kayak gitu, nggak terlalu ribet. Intinya kalau misalnya kita ada modal untuk sedia becak, kemudian ada modal untuk bahan baku, udah jalan. Karena yang jalan kan ada salesnya. Nah salesnya itu nanti dapatnya kan dari penjualan itu. Dan yang home industry ini nggak nanggung apapun kecuali terima labanya itu tadi gitu. Laba lebih gitu. Kalau boleh tahu di Banyumas sudah berapa gerobak ya di Kopi Meruyung? Kalau Kopi Meruyung untuk saat ini ada 7 gerobak. Yang satu stay di Mbak Darmo Arca, Arca Winangun pom bensin. Kalau yang lainnya keliling. Ada yang Nyebar gitu. 8 apa 7? Yang satu kan yang satu roti doang, yang di Meruyung. Oh, yang satu roti ya. Berarti ada 8. Ada 8, yang satu khusus roti. Jadi nggak ada kopi. Nggak ada kopi. Nggak ada minumannya. Oke, bagaimana Bapak menjaga agar nilai-nilai tersebut tetap diteruskan dalam usaha Bapak, terutama jika ada generasi penerus? Ya, kita sudah ada nanti namanya SOP ya, standar operasional, terus kemudian sistem administrasi, sistem lainnya itu kita sudah susun. Jadi itu nanti juga kita melangkah ke sistem franchise kalau misalnya ada yang mau franchise kayak gitu. Jadi sudah disusun dari sekarang. Iya. Jadi kita bertahap. Ini juga baru berjalan kan 3 bulan ini ya, apa 4 bulan ini? 3 bulan ini kalau nggak salah ya. 3 bulan ini. Tapi alhamdulillah memang bagus gitu loh. Secara nilai usaha bagus. Makanya kita secara tahapan itu kita coba susun gitu. Oke. Seberapa besar pengaruh budaya lokal masyarakat Banyumas terhadap produk yang Bapak tawarkan? Berapa besar? Budaya lokalnya itu cablaka itu kayak artinya, dalam artian itu jujur gitu. Jujur. Kalau jujur selama ini alhamdulillah jujur sih. Kalau misalnya kita kan butuh masukan nih, ada masukan apa dan sebagainya, mereka welcome kayak gitu kan. Untuk secara ini ya, nilai kopi ya. Iya. Ya itu mereka jujur, jadi nggak ada yang nutup-nutupin lah, misalnya kurang manis bilang ya cukup gitu kan. Karena namanya rasa kan masing-masing inilah ya, selera ya, kembali selera. Apakah Bapak merasakan adanya pergeseran nilai atau cara dalam menjalankan usaha ini seiring dengan perubahan zaman? Saya rasa enggak ya, justru ini mungkin kalau ini justru kita lagi ada tren ya, apa namanya ya, kalau menu kan tren menu ya, kalau ini tren UMKM lah ya bahasanya lah ya. Tren UMKM kan saat ini justru mengawali di Purwokerto gitu kan. Kalau sebelumnya kan belum ada nih. Iya benar. Belum ada, dan ini mengawali, kemudian muncul kopi-kopi lain kayak gitu kan, dan itu bagus sih sebenarnya. Kayak gitu. Selama menjalankan usaha ini, apakah ada tantangan yang dihadapi Bapak dalam mempertahankan nilai-nilai lokal ini? Tantangannya apa sih dalam nilai lokal? Nggak ada ya. Tidak ada berarti. Tidak. Nggak ada. Belum ada. Oke. Selama menjalankan usaha ini, apakah ada dukungan dari masyarakat atau pemerintah dalam melestarikan usaha ini? Kalau dari masyarakat jelas ada ya. Tapi kalau dari pemerintah kan kita Ya termasuk kayak sih Pak, support motor listrik sih. support masalah itu. Ya, kan Pak Budi kan listrik, salis. Oh, support dari pemerintah ya itu support Iya, iya. listrik. Listriknya ya. motor listriknya ya. Iya. Oke, kalau dari Bapak, apakah ada keinginan untuk bekerja sama dengan usaha lain di Banyumas untuk melestarikan nilai-nilai lokal ini? Bisa apa itu?
Ya, apa? Soalnya udah roti meruyung Berarti ya udah Pak ada ya. 2 gitu ini enggak ada. Kita saja sih udah banyak. Kalau di sini udah banyak banget. Ya paling mempertahankan secara ini aja, konsisten kualitas ini agar nanti bisa berkembang ke tadi yang franchise dan lain sebagainya. Untuk sekarang kan sudah memasuki zaman yang modern. Mm-mm. Kami ingin tahu bagaimana Bapak menyeimbangkan antara kebutuhan untuk tetap kompetitif di pasar dan menjaga nilai-nilai budaya yang ada. Ya kita sudah pakai untuk sistem QRIS ya di sini. Oh, iya. Kita udah pakai, jadi kita juga tetap mengikuti Perkembangan zaman. perkembangan zaman dengan kebutuhan yang memang saat ini biar lebih cepat dan sebagainya. Kayak gitu. Dari usaha yang Bapak jalankan sekarang, apakah Bapak memiliki harapan untuk usaha ini diteruskan oleh generasi penerus? Ya harus, karena kan semuanya juga harus regenerasi kan. Ini nanti penerusnya. Apa harapan terbesar Bapak terhadap keberlanjutan usaha kopi ini dalam 10 tahun ke depan? Kalau dalam 10 tahun ke depan saya nggak tahu ya, karena saya juga mungkin nggak tahu di sini terus apa gimana. Kalau 5 tahun ke depan Nah 5 tahun ke depan, kalau harapan kita sih 5 tahun ke depan kita sudah ada franchise nanti. Maksudnya sudah ada yang berminat kerjasama secara franchise itu kayak gitu. Tapi untuk saat ini memang kita masih dalam penyusunan maupun dalam kestabilan ini tadi, operasionalnya. Mungkin ada kayak harapan membuat kafe buat Udah kopi banyak meruyung. banget. udah banyak banget. Udah banyak banget sampai pusing. Sampai pusing harus ditarik ke sana sini. Apakah Bapak memiliki pesan atau prinsip yang ingin diwariskan kepada generasi mendatang terkait pentingnya nilai-nilai budaya dalam usaha? Nilai-nilai budaya dalam usaha paling kejujuran ya. Iya. Nomor 1 ya. Iya. Kalau nggak jujur nggak bakalan jadi apapun itu. Oke. Bagaimana cara Bapak menyampaikan pesan ini melalui produk kopi yang dihasilkan? Wah, wayang ngopi. Enggak, tagline-nya sini kan wayang ngopi. Nah, cuman kalau untuk yang seperti itu kita belum ada ya. Untuk penyampaian lah ya tadi ya, penyampaian itu kita belum ada. Ya nanti ke depan kita pikirkan. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah selesai terjawab semua. Terima Udah? kasih Bapak dan Iya. Masnya. Mas, Mbak. Semoga Udah kayak gitu, kopinya Tok? lancar. Iya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Halo Mas, dengan siapa? Dengan Apip. Mas Apip ya. Mas Apip baru beli kopi nih atau apa nih? Kopi apa kalau boleh tahu? Ini kopi Molyong nih. Ini kopi Molyong Hmm, yang di depan FIB. Tapi boleh nanya nggak buat keperluan wawancara kelompok kami? Boleh banget. Mengapa Mas Apip memilih untuk membeli kopi dari pedagang kopi keliling dibandingkan dengan kedai tetap atau kafe? Kalau menurut saya ya, kalau kopi keliling tuh lebih mudah dicari loh daripada di kafe-kafe. Terus harganya juga lebih ekonomis loh. Rasanya juga enak, nggak kalah sama yang di kafe-kafe atau di warkop-warkop gitu sih kalau menurutku sih. karena kos cocok ya Mas Cocok ya. banget, lebih praktis juga. Oke, selanjutnya apa yang paling Mas Apip sukai dari konsep kopi keliling ini? Apakah ada sesuatu yang menurut Anda unik? Keunikannya sih kopi ini menggunakan gerobak gerobak sepeda gerobak ya, yang biasanya tuh ditemukan di pedagang seperti cilok, terus somai gitu-gitu ya. Ini diterapkan dalam kopi gitu, jadinya unik aja sih menurutku ya. Berapa sering Mas Apip membeli kopi dari pedagang ini? Mungkin setiap hari, seminggu sekali, atau hanya sesekali? Kalau jujur nih ya, saya membeli kopi karena saya ngantuk biasanya ya. Jadi kurang lebih sih 3-5 kali seminggu sih. Maaf ya Mas, pindah ke sininya tadi ada dadakan hujan ya. Iya, tidak apa-apa, Mbak. Kita lanjut pertanyaannya Mas. Apakah Anda pernah merekomendasikan kopi ini kepada teman atau keluarga? Apa yang Anda katakan kepada mereka? Tentu saya sering mengajak teman saya ini, Rifki Arfani Arsanto. Saya sering mengajak
dia minum kopi sebelum kelas. Soalnya kita tuh saling begadang ya, jadinya tuh membutuhkan asupan kopi untuk mata kita jadi melek, itulah intinya. Ya. Oke, next. Jika harga kopi ini meningkat sedikit, apakah Anda masih akan membeli dan mengapa? Sepertinya tidak ya, karena menurut saya dompet saya ini terlalu tipis ya untuk minum kopi. Apalagi saya lebih memilih nyeduh kopi sendiri loh daripada beli kalau semisal harganya naik. Apa harapan Mas Apip terhadap perkembangan usaha kopi keliling ini di masa depan? Harapan lainnya sih lebih banyak aja sih, soalnya saya butuh kopi, apalagi kalau pagi-pagi ya. Maksudnya kopi Moyong ini biasanya standby mulai pukul 9 pagi kan. Iya. Ya, mungkin bisa lebih pagi lagi ya, soalnya buat mahasiswa yang kelas jam 7 kan mungkin membutuhkan asupan kopi ya. Iya. Karena apalagi misal ini kita banyak tugas, habis begadang, habis ngerjain tugas banyak, tidur cuma 2 jam, terus besoknya kelas jam 7. Ya kita mau sih butuh asupan kopi, pastinya butuh asupan kopi kan. Biar nggak ngantuk ya, Ya Mas. betul Mungkin sekali. bisa ditambahkan di area-area yang lebih dekat dari tempat tinggal. Depan kosnya Masnya Mungkin depan rumah saya ya, mungkin Iya. ya kalau bisa ya. Di rumah Masnya sendiri apa Iya. ada kopi keliling? Ya, Belum mungkin. sih. Belum ada. Belum Berarti ada. ini udah pelanggan setia banget yang di sekitaran FIB ini. Iya, Ya? betul sekali. Mungkin itu aja ya Mas Apip. Terima kasih banyak sudah mau menjawab interview kita. Terima kasih Mas Ya, Apip. sama-sama. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ade Iriani. Saya dari Prodi D3 Bahasa Inggris. Di sini saya dan ketiga teman saya ingin mewawancarai Mas. Apakah Mas berkenan? Sebelumnya boleh perkenalkan diri Mas. Perkenalkan, nama saya Angga Pramudika, biasa dipanggil Dika. Umur Mas berapa ya? Umur saya 17 tahun. Oh, berarti sama kayak saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas. Mas bisa jawab gitu. Apa yang membuat Masnya tertarik untuk kerja menjual kopi di Kopi Meruyung ini? Saya tertarik karena menurut saya kerjanya fleksibel, karena kan saya sambil kuliah juga Mbak, kuliah online gitu di UT. Jadi saya mending ngambil yang ini juga buat izin-izinnya juga gampang. Jadi saya mau ngambil kerjaan ini aja. Bagaimana proses Mas bergabung jadi tim Kopi Meruyung? Apakah ada bantuan dari pihak? Nggak ada sih, saya awalnya cuman lihat di Instagram terus kayak tertarik gitu, soalnya gajinya juga lumayan, terus ya udah saya mau. Untuk gajinya sendiri itu per minggu atau per bulan? Per minggu, kita sistemnya persenan. Itu Mas di sini kira-kira udah berapa lama ya? Saya sekitar baru jalan 3 bulan sama ini. Oh, berarti baru ya Mas. Dalam sehari biasanya berapa cangkir kopi yang Mas jual? Sekitar 100 sampai 80 sampai 100 kan. Itu kurang lebih segitu ya Mas? Iya. Apa menu yang paling sering dibeli oleh pelanggan? Biasanya sih ada karamel sama kopi susu gula aren. Itu biasa dibeli sama pelanggan gitu? Iya, gitu. biasanya mahasiswa suka. Apakah Mas memiliki harapan untuk usaha ini di masa depan seperti menambah rute atau meningkatkan penjualan? Mungkin menambah armada lagi sih, karena tapi di kota sebelah di Purbalingga gitu. Jadi nggak di sini? Iya, nggak di sini doang. Supaya menyebar luas Iya, gitu? menyebar luas. Oke ya Mas, terima kasih.